Jangan sampai tersematkan di sini label Aisyah, nggak tahu Aisyah putri Abu Bakar, ya kan? Istri Nabi SAW. Sepakat Bu, Ibu Aisyah. Nabi SAW memberikan kesempatan yang sama juga pada para wanita dan laki-laki untuk menuntut ilmu. Jadi wanita dipersilahkan untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya seperti laki-laki. Silakan belajar sampai pentok tuh ilmunya, ya kan? Sampai setinggi-tingginya. Mau bergelar, mau tidak bergelar, mau Anda menjadi guru besarnya para profesor, tak boleh. Oh iya, itu yang menjadi potret dari istri Nabi SAW, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha itu potret wanita yang paling cerdas sampai zaman kapanpun, ilmunya paling banyak. Bahkan Az-Zuhri itu seorang ulama besar, Imam Az-Zuhri rahimahullah taala, beliau mengatakan kalau dikumpulkan ilmu semua istri Nabi dan dikumpulkan ilmu semua wanita muslimah, masih lebih tinggi ilmunya Aisyah. Makanya harusnya kalau hari ini teman-teman Aisyah, ibu-ibu Aisyah nih kan, harusnya, ya kan? Aisyah ini ngambil nama siapa, Bu? Istri Rasul kan? Berarti saya nggak salah kan? Iya. Harusnya ibu-ibu di Aisyah adalah ibu-ibu yang senang sekali dengan ilmu. Seperti Aisyah. Dan ternyata Nabi memberikan peluang itu. Lihat cara Nabi SAW membuat Aisyah menjadi wanita cerdas sekali. Caranya memang Aisyah itu wanita cerdas. Ini memang keturunan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini memang Masya Allah, Abu Bakar itu ayah yang luar biasa cerdasnya. Nabi untuk membekali wanita yang cerdas itu untuk belajar, caranya begini. Kan Bapak Ibu tahu makam Nabi, ya? Tahu makam Nabi kan yang sekarang? Makam Nabi SAW di Madinah, ya? Yang sudah ke sana boleh dibayangkan, yang belum saya gambarkan sekarang, ya? Ini kalau posisi saya sekarang ada berkiblat, ya, lah, atau anggaplah kiblat saya di sana, ya. Anggaplah kiblatnya ke sana. Maka posisi makam Nabi SAW ada di sebelah kiri kiblat. Lihat, betul ya? Sebelah kiri kiblat. Sebelah kiri kiblat. Jadi ini tembok, ya, temboknya makam Nabi SAW. Di sebelah kirinya, begitu. Kiblatnya arah ke sana. Orang sholat di sini. Orang sholat, imamnya arah ke sana, sholat banget. Jadi di sini adalah tembok makam Nabi SAW. Dan makam Nabi itulah dulu rumah Aisyah radhiyallahu anha. Di makam itu. Nabi kalau sedang mengajar para sahabat laki-laki di masjid, terutama waktu duha, karena majelis Nabi itu yang paling panjang waktu duha. Jadi benar-benar itu Nabi itu mendidik sahabatnya itu kayak kita kuliah, waktu duha. Bahkan mulainya bukan waktu duha, mulainya dari sholat subuh berjamaah. Begitu selesai salam, ya, itu langsung Nabi SAW memberikan banyak sekali pelajarannya. Terbit matahari, sholat sunnah syuruk 2 rakaat, pulang ke rumahnya, balik lagi ke masjid, itu majelis dimulai. Itu jamnya, Pak. Itu jam sekolahnya para sahabat. Makanya mereka hebat-hebat. Muda-muda sudah menjadi orang luar biasa. Kita ini kan boros umur, Pak. Umur udah berapa, begini-begini aja. Dalam Islam, Masya Allah, umur-umur sangat muda. Nah, Nabi itu kalau ngajar, Nabi menyandarkan punggungnya di dinding rumah Aisyah itu. Kebayang nggak? Ini kiblatnya ke sana. Baik. Dinding itu keluar sana itu kamar rumah Aisyah, istri Nabi SAW. Nabi kalau ngajar majelis, Nabi nyender di
Diting-iting. Apa? Ngadepnya kemana? Ya ke sana. Oh, nyandar di sana, menyandarkan punggungnya. Berarti ngadepnya ke sana. Para sahabat duduk di sini. Itu yang membuat Aisyah cerdas. Yang membuat Aisyah menjadi orang paling berilmu di kalangan wanita sepanjang zaman. Loh, kok bisa, apa hubungannya? Kira-kira apa hubungannya? Hah? Iya. Ketika Nabi mengajar, kedengeran langsung. Itu langsung, teman. Dan rumah Aisyah, masya Allah, bukan rumah besar kayak rumah bapak ibu ini. Ya kan? Itu di bel nenong gitu kan? Itu untuk jalan ke depan 5 menit, Pak. Saking gedenya ini. Enggak, ini kan cuma sekamar begitu. Bukan sekamar begitu. Sederhana kehidupan Nabi kita, tapi mulia. Jadi apa yang Nabi sampaikan itu terdengar dari jalan. Makanya setiap hari majelis Nabi Aisyah mendengarnya. Makanya itu kirisan. Makanya Aisyah menjadi wanita yang paling berilmu dan memang dia paling cerdas. Setelah Rasul wafat, nanti Bapak Ibu, Aisyah itu waktu Rasul wafat, umurnya Aisyah itu baru berapa tahun? Ibu Aisyah yang tahunya harusnya. Ibu Aisyah mana bis? Oke lah, namanya Aisyah, masa nggak tahu Aisyah Presiden? Pelajari Bu. Dan sampai tersematkan di sini label Aisyah, nggak tahu Aisyah putri Abu Bakar, ya kan? Istri Nabi SAW. Sepakat Bu, Ibu Aisyah. Tapi ibu yang lain, bukan ibu Aisyah. Karena panduan tertinggi muslimah adalah istri-istri Nabi SAW. Berapa umur Aisyah waktu Rasul wafat? Hah? Berapa umurnya? Berapa Bu? Sudah muda? Masih muda atau sudah tua? Masih muda? Sudah tua? Coba lihat. Aisyah itu radhiyallahu anha saat Rasul wafat, umurnya Ummul Mukminin Aisyah itu umurnya baru 18 tahun. Sementara Aisyah sepeninggal Nabi itu masih hidup 47 tahun berikutnya. 47 tahun. Dan kalau istri Nabi Ummul Mukminin tidak boleh nikah lagi. Bisa kebayangkan? Apa yang dilakukan oleh Aisyah di usia yang masih sangat panjang sisanya 47 tahun itu? Itulah beliau menjadi guru besar untuk seluruh masyarakatnya, baik laki ataupun perempuan. Hanya kalau laki-laki memang ada batas loh. Ada batas, artinya Aisyah mengajar dari balik sitar apa namanya, penghalang itu. Suaranya saja yang sampai. Kalau sama wanita ya namanya wanita leluasa, kalau sesama laki-laki. Tapi bahkan disebutkan baik dari kalangan sahabat-sahabat yang masih muda-muda ataupun dari kalangan masyarakat setelahnya, masyarakat tabi'in, itu 299 orang besar itu jadi muridnya Aisyah radhiyallahu anha. Dan itu kelak mereka menjadi orang-orang besar di berbagai tempat di wilayah Islam. Kalau dimuliakan Allah, jadi Aisyah ini memang ternyata punya peran yang besar. Bahkan keponakannya Aisyah yang namanya Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair itu keponakan Aisyah. Urwah bin Zubair mengatakan, saya belum pernah melihat seseorang yang ahli dalam masalah fikih, dalam masalah pengobatan, dalam masalah syair. Jadi banyak ilmunya, bukan satu ilmu. Lalu sampai pengobatan pun, sampai Urwah katakan, aku belum pernah melihat orang yang lebih ahli daripada Aisyah. Ilmunya luar biasa.